warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولن يضيق رسول الله جاهك به الكريم تجلى باسم منتكبين. وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النسوح والصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الشيخنا ومؤلف الكتاب الإمام محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para a'izzah, para tokoh masyarakat, Bapak RT, RW, dan juga para jamaah ibu-ibu sekalian yang sama-sama kita hormati. Al-Mukarram Ustadz Dasuki Mata'anallah bituli hayatih, dan juga para tokoh masyarakat lainnya, kita doakan mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah, kita pada hari ini memasuki bulan Dzulhijjah tanggal 8 ya, menurut hitungan orang Indonesia. Adapun menurut hitungan orang Arab, hari ini Yaumul Arafah. Ya, berarti besok sudah apa tuh? Lebaran ya. Dan kita jangan kaget kalau seandainya ada perbedaan ijtihad semacam ini. Yang mau Arafahnya hari ini boleh, yang mau Arafahnya besok silahkan ya. Berarti kalau yang Arafahnya hari ini, besok sudah apa tuh? Lebaran ya. Yang Arafahnya besok berarti lebarannya hari Senin ya. Kapan aja boleh, ya nggak boleh berantem, ya nggak boleh berantem ya. Kita meneruskan kajian kita masih dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita masuk kepada pembahasan bab tentang adabi dukhulil khala, bab
tentang adab masuk ke dalam al-khala, yaitu kamar mandi. Ya. Dikatakan khala itu asal katanya adalah khalwah. Ya, khalwah itu maknanya menyendiri. Ya. Ada satu ya faidah yang bisa kita ambil dari kata khalwah ini atau khala ini, bahwasanya umumnya orang kalau ke WC itu apa? Sendiri, ya. Dan ada anjuran hadirin, kalau kita pergi ke WC ya, itu kalau bisa jangan sampai ya kita buang hajat diperhatikan oleh orang lain ya. Karena ada sebagian masjid atau sebagian tempat yang kalau dia kencing, yang kalau dia buang hajat tuh ada sebagian tempat yang agak terbuka ya. Nah, itu nggak dianjurkan dalam Islam, bahkan dianjurkan ya kita khalwah, yaitu menyendiri. Dikatakan di sini fa idza qasadta baital ma, apabila engkau bermaksud untuk pergi ke tempat air, maksudnya adalah tempat buang hajat, liqada'il hajati, untuk menunaikan hajat, faqaddim fid dukhuli, maka dahulukanlah ketika masuk rijlakal yusra, kakimu yang kiri ya. Atau seandainya kakinya putus, bagaimana tuh? Badalaha, maka pengganti kaki. Ya, kalau misalnya ada orang dia pakai apa tuh, kaki sambung ya, kakinya udah nggak ada, maka tetap yang dianjurkan adalah kaki kiri. Bahkan bukan hanya kakinya hadirin, tangannya kalau bisa juga tangan apa? Kiri. Ya, jadi kakinya kiri, tangannya kiri. Ya, ini untuk membedakan antara masuk ke tempat yang mulia dan masuk ke tempat yang hina. Ya. Kenapa dikatakan kamar mandi hina? Karena kamar mandi tempatnya berkumpul para jin. Ya, makanya tidak ada anjuran bagi kita untuk berlama-lama di kamar mandi. Meskipun kamar mandinya bagus, meskipun kamar mandinya wangi, meskipun kamar mandinya mewah, kalau bisa jangan berlama-lama di dalam kamar mandi. Ya, bahkan banyak penyebab tuh penyakit apa tuh, kalau orang di bokongnya ada daging lebih, namanya apa? Ambeien. Ya. Di antara penyebab ambeien, sakit ambeien itu adalah gara-gara orang itu terlalu lama di dalam kamar mandi. Ya. Jadi kalau kita nongkrongnya kelamaan dan ngedennya terlalu keras, itu bisa bikin penyakit ambeien. Gitu ya. Ini jadi ya cara kita untuk masuk ke tempat yang seperti itu dianjurkannya pakai kaki kiri. Gitu ya. Bagaimana Ustaz kalau kita masuk ke dalam ini? Masuk ke dalam mall ya. Masuk ke dalam mall ya. Saya juga praktek tuh hadir. Jadi kalau kita masuk ke dalam WC baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya boleh saja kita masuk ke dalam mall kita membaca apa tuh? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Kenapa? Tempatnya setan. Jadi sebaik-baik tempat adalah bumi, adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar ya. Karena segala tempat-tempat yang jelek kita diminta berlindung kepada Allah, jangan sampai terkena gangguan setan. Itu ya. Jadi kalau ada orang misalnya masuk ke pasar dibaca auzubillah, ya nggak apa-apa, itu memang karena tempatnya berlindung. Ya. Walau kharaja. Nah, sekarang ada kasus begini. Ada orang keluar dari tempat kotor ke tempat kotor. Ya. Maka dikatakan di sini, walau kharaja min mustakdarin ila mustakdarin qadama yasarohu, maka pun sama yang dijadikan kaki untuk keluar kaki kiri. Ya. Jadi kalau kita masuk WC kan kaki kiri, keluarnya kaki apa? Kanan. Nah pertanyaannya, Ustadz bagaimana kalau seandainya habis WC tempat kotor ada tempat kotor lagi? Maka kita masuknya kaki kiri, pas pindah ke tempat kotor lagi keluarnya juga kaki kiri. Karena keluarnya kita dari WC, kita masuk ke tempat yang kotor yang baru, maka juga dengan kaki kiri. Itu subhanallah ya. Ini sekecil ini hadirin diperhatikan.
Ya. Ada pertanyaan begini. Ya, kenapa sih ngebahas yang begini-gini cuman masalah masuk WC pakai kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Justru ini patokan kalau kita pengen tahu orang itu orang alim, orang itu wali apa bukan dari sini. Ya. Jadi kalau yang disebut dengan wali-wali Allah yang begini nggak ditinggal, Pak. Yang disebut kekasih Allah yang sekecil ini nggak bakal diremehkan. Nah, kita lagi ramai sekarang nih, mungkin jamaah juga tahu ya, ada orang yang digelari Qutbul Gauth, ya, masyhur di WhatsApp tuh yang bahasanya bahasa Suryani, tahu ya? Mungkin kalau yang buka Facebook, yang sering buka YouTube tahu tuh ya, ada orang mengaku bisa bahasa apa? Suryani, ya. Digelari sama muridnya Wali Kutub. Allah, Wali Kutub tinggi banget Wali Kutub. Kita kalau mau nyari orang yang dianggap wali, Pak, bukan patokannya bukan kesaktian. Ya. Jadi kalau ada orang bisa berhentiin hujan, berhenti hujan, belum tentu wali. Ada orang misalnya ngobatin orang kesurupan, dipandang sama itu orang, itu jin kabur, belum tentu wali. Bahkan ada orang bisa berpindah dari Sasak Limo sampai keluar batang dalam beberapa langkah, belum tentu wali. Bahkan kalau ada orang bisa terbang ke langit, belum tentu wali. Kata ulama, kalau wali itu bisa terbang, ame burung hebatan mana itu wali? Burung bisa apa tuh? Terbang. Kalau wali bisa jalan di air, jangan jalan di air, ikan bisa berenang di dalam air. Maka patokan wali, Bu, bukan kesaktian, bukan karomah. Patokan wali bagaimana seorang yang dianggap wali mengerjakan sunnah. Itu. Bagaimana seorang wali itu mengerjakan amalan ibadah dengan istiqomah. Itu karomah terbesar. Karena ya nggak sedikit orang yang ngaku Imam Mahdi ada yang ngikutin, betul ya. Terakhir saya dengar katanya orang bedahan, menurut saya. Ada orang ngaku Imam Mahdi, ada yang ngikutin, hadirin ada gak? Ada. Dulu ada tuh orang namanya Ponari. Ponari tahu Ponari? Dia pakai apa tuh? Pakai batu. Banyak gak pengikutnya? Banyak. Kiai yang mau bisa ngeluarin duit dari kantong tuh, kayak apa namanya tuh? Kiai Kanjeng, banyak gak pengikutnya? Banyak. Kenapa kok bisa begitu? Memang orang Indonesia paling silo, paling takjub ame orang yang punya kesaktian. Paling takjub orang Indonesia, nggak boleh dikit ngelihat orang sakti, wali. Nggak boleh lihat dikit orang punya karomah, wali. Ini bahaya hadirin. Al-Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah seorang wali di zaman salaf dulu, dikhabarkan kepada beliau ada seorang wali di negeri sana. Didatengin tuh wali sama temannya berdua. Sampai di negeri itu, sampai di kotanya, ketika di masjidnya wali itu, dilihat tuh wali sedang berjalan menuju masjid dan ia berludah di tembok masjid. Abu Yazid Al-Bustami yang ketika itu sudah sampai, pengen sowan, pengen ketemu tuh wali, pulang lagi. Pulang. Kenapa pulang? Innahu laisa biwali, dia bukan wali. Loh kok bukan wali? Kata orang wali. Dia berludah ke tembok masjid. Itu perbuatan makruh. Ya, ada yang mengatakan bukan ke masjid, berludah ke arah kiblat. Gitu. Makruh itu. Ya kan kalau kita berludah kan adabnya kalau enggak ke kiri, ke bawah. Itu adabnya kalau kita berludah, bukan beludah ke arah kiblat atau ke arah depan, itu sudah menandakan bahwa orang itu bukan wali. Pulang, disuruh pulang tuh temennya, pulang dah, bukan wali itu. Kan yang namanya wali adalah orang yang istiqomah menjaga sunnah. Tuh hadirin ya. Makanya besok kalau ada orang-orang yang ngaku wali, yang katanya wali, lihat kukunya. Lihat apa itu?
Kalau kukunya panjang-panjang nggak dipotong berarti bukan apa tuh wali, karena memotong kuku hukumnya sunnah. Ya. Nah itu makanya banyak ya para orang-orang sekarang ini ngaku wali banyak. Ya, ada yang ngaku bisa bahasa binatang tuh ada ya. Ya. Saya bisa bahasa binatang, bahasa semut bisa tuh. Ya. Wa maqali inna rahmatan ghufran gitu ya. Dia ngaku bisa bahasa semut. Ya Allah. Ada gak yang ngikutin? Ada. Banyak gak? Banyak. Itu orang Indonesia. Makanya kita mesti hati-hati Pak. Zaman sekarang jangan lihat sembarang sakti doang. Lihat belajarnya di mana. Lihat gurunya siapa. Lihat bagaimana komentar ulama tentang beliau. Karena yang namanya wali tidak dianggap wali kecuali pengakuan dari wali yang lain. Ya, jadi kalau kita ketemu ada seorang wali yang bilang wali bukan wali juga, maka jangan dulu percaya. Bisa jadi bukan wali. Dan gak segampang itu orang dianggap seorang wali. Ya. Paling banter wali murid mungkin. Ya. Ada tuh wali ya, wali band juga ada ya wali. Ya nggak bisa, susah ya menjadi wali, luar biasa nih. Adab-adab yang kayak begini mesti diperhatikan. Wala tastashib, jangan juga engkau sertakan syai'an, sesuatu apapun, mu'azzaman yang dianggap agung ya dalam syariat. Jangan kita bawa sesuatu yang dianggap mulia dalam syariat ke dalam kamar mandi. Apapun itu. Entah kitab kita bawa ke kamar mandi, atau bawa Al-Quran ke kamar mandi. Kalau zaman dulu ada tuh cincin tulisannya hadirin Allah Rasul Muhammad. Itu cincin yang dipakai sama Nabi Muhammad buat stempel. Nah kalau kita cincinnya itu semacam itu, maka ketika kita sebelum masuk WC kita taruh di depan kamar mandi. Tinggal. Kalau seandainya kita takut ini cincin, namanya cincin kadang-kadang ada yang ya demen juga naksir gitu. Bagaimana Ustaz kalau kita takut hilang? Kantongin. Artinya ditutup, jangan sampai kelihatan. Ada juga yang mengajarkan kalau nggak bisa dikantongin mungkin begini. Ditutup, dibalik, ditutup. Nah begini tuh, nggak kelihatan tuh. Ini adabnya kita. Ya. Atau mungkin kalau yang zaman dulu nggak ada nih, sekarang ada apa itu? Baju yang ada tulisannya La ilaha illallah. Belum lama kan kita ada tuh ya, bikin baju kaos 212 tuh dulu ya waktu zaman-zaman pemilu. Tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau kita mau masuk WC copot baju kita. Bukan hanya dicopot hadirin, tapi digantung. Kenapa? Ini baju tulisannya La ilaha illallah. Repot gak tuh? Repot. Mau kamar mandi mesti buka baju dulu. Makanya kalau pengen bikin baju jangan bertuliskan La ilaha illallah. Ah bagus itu, tulisannya bagus. Iya tulisannya bagus. Cuman kita makainya yang salah. Ya. Makanya lihat sahabat-sahabat. Ada gak sahabat yang pakai imamah atau gak sahabat yang pakai baju bertuliskan tulisan apapun? Gak ada. Baju ya begini polos sudah selesai. Gitu. Ada lagi orang bikin sejadah hadirin. Sejadah tulisannya Allah gitu. Allah. Ya, kenapa? Kok itu tulisannya Allah? Biar khusyuk sholatnya Ustadz. Ya Allah. Sejak kapan sahabat, orang soleh, orang salaf bikin sejadah tulisannya Allah? Entar kalau dia nggak sadar nih, dia gelar tuh sejadah, orang selesai sholat lewat. Diinjak ya? Diinjak. Tuh. Ya, makanya itu mesti kita perhatikan hadirin. Ya. Adab ini nomor 1 adab. Tuh. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam WC jangan bawa sesuatu yang dimuliakan dalam syariat tuh. Ya. Seperti apa? Seperti sesuatu yang ada nama Allahnya atau sesuatu yang ada nama Rasulnya. Bagaimana kita bawa ke WC? Wa hamluhu makruh, membawa ke dalam WC hukumnya makruh. Ya. Wal hurufu laysat mu'azzamatan lidzatiha, dan sementara huruf-huruf yang kita bawa itu esensinya bukan sesuatu yang mu'azzamah. Makanya kebiasaan Nabi ketika pengen masuk WC, Nabi pasti copot tuh cincinnya. Ya.
Nah, ketika Nabi pakai yang ada batunya enggak. Kalau batu enggak nih kayak gini nih enggak. Itu ya. Itu enggak apa-apa kalau kita bawa ke kamar mandi itu. Ya. Nah, wala tadkhul fihi, jangan kau masuk ke dalam kamar mandi hasil ra'si, dalam keadaan kepala yang terbuka. Jadi kalau kita masuk WC, kalau bisa pakai penutup kepala. Ya. Mau peci boleh, mau sorban boleh, mau sarung boleh. Bahkan kalau nggak ada banget nih kita masuk WC untuk buang hajat, nggak ada banget buat kita pakein tutup kepala, pakai tangan boleh. Ya. Bahkan ada yang bilang juga syarat juga boleh, apapun mah, tali misalnya gitu, pakein tali itu juga boleh juga. Ya. Nah, termasuk nih kita pakai imamah ya, orang pakai imamah biasanya kan ada yang begini, macam-macam tuh. Termasuk pakai imamah, orang pakai tali rapi ya, diikat di palanya, itu termasuk imamah. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita pengen ittiba Rasulullah, ngikutin Rasulullah, nggak bisa yang sempurna, kerjakan yang paling rendahnya. Ya. Termasuk tadi kalau kita masuk WC nggak punya bahan untuk nutup kepala, pakai tangan jadi. Asal jangan pakai apa? Jangan pakai kolor aja ya. Kolor di kepala gitu. Itu udah luar biasa hadirin. Emang sih benar bahan, cuman jangan ya kolor juga taruh di sini ya. Itu bukan tempatnya. Ya. Kenapa? Ya, ini kenapa? Ya. Dikatakan di sini lil amni min azal jinni, agar kita bisa selamat dari gangguan jin hadirin. Kan tadi ya kita kalau masuk WC baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam WC, kita dalam kondisi pala kita kebuka nggak pakai penutup kepala, maka bisa jadi kita kena gangguan jin. Jin masuk lewat mari. Ya. Kalau istilah orang kesurupan tuh ya, kan tempat masuknya dua hadirin. Kalau nggak dari atas, dari mana? Dari bawah. Ya. Orang kesurupan nih, biasanya ada beberapa metode ruqyah, dipijit kakinya tuh, dipencet kakinya. Cuman ini dengan syarat, kalau yang mijitnya itu laki, yang dipijit juga lah laki. Kalau bisa gitu, jangan yang dipijit perempuan, yang mijit laki, lah doyan dia. Ya, bukan kakinya doang dipijit tuh, sampai betis-betisnya. Wah, di sini nih dipuser nih katanya, dipuser. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya. Ya. Jadi pernah pengalaman saya punya teman, ya. Itu dia jadi tim uka-uka hadirin, tim uka-uka yang kerjaannya mau ngeruqyah orang gitu. Suatu malam jam 12 kurang lebih, pokoknya malam, ada orang datang, Ustaz, ini ada ibu-ibu kesurupan. Wah, ibu-ibu kesurupan, tim datang nih. Nauzubillah itu hadirin, itu ibu-ibu masih pakai tank top hadirin, pakai daleman doang. Ini mau ruqyah apa yang kita baca ini tuh? Ya. Jadi artinya apa? Ya perlu juga mungkin tim ruqyah yang perempuan ya, jangan laki doang gitu ya. Ya kan kebanyakan tim ruqyah apalagi perempuan. Laki kebanyakan ya. Nah kalau yang kesurupan perempuan bagaimana? Ya kalau bisa perempuan. Ya. Dan memang yang paling banyak kesurupan laki perempuan. Perempuan. Tuh ya. Nah ini makanya kalau kita masuk ke dalam WC, kalau bisa tuh pakai penutup kepala. Tuh ya. Kalau nggak ada juga pakai tangan. Tuh. Atau nggak pakai ini tuh, pakai baju bisa juga. Wala hafiyal qadamain, dan juga jangan kita ya tidak menggunakan alas kaki. Nah itu ya. Ai bila na'lin wa khufin litahaffudhi minan najasah, tujuannya adalah menjaga daripada najis. Ya. Makanya kalau bisa nih saran doang ya, saran Ustadz ya. Di tiap-tiap WC taruhin sendal. Nah, ya. Taruhin sendal. Bahkan saya kalau main ke rumah orang, ya mau nandain nih orang alim apa enggak, saya lihat di WC-nya ada sendal apa enggak. Kalau di WC-nya ada sendal, orang ngerti fikih ini. Berarti orang pinter. Kenapa? Ditaruhin sendal di WC agar ngejagain jangan sampai kita nginjak najis. Ya, saya mau tanya hadirin, apa hukumnya kita nih
nyentuh najis, apa hukumnya? Makruh, haram, mubah? Haram. Ya. Tangan kita yang bersih, apalagi tangan kanan, nggak boleh nyentuh najis. Maka orang-orang dulu ketika mereka istinja, mereka nggak mau langsung tangan nyentuh najis. Mereka ngapain biar nggak kena najis? Mereka ambil batu, mereka congkel tuh kotoran, baru mereka setelah bersih najisnya disiram pakai air, agar jangan sampai tangan mereka menyentuh najis. Ya. Nah itu hukumnya tangan kena najis, termasuk darah. Ya. Haram itu kita bermain-main darah, main-mainin darah. Illa kecuali kita nyentuh najis itu kecuali lid darurah aw li uzrin, karena darurat atau uzur boleh. Contoh cebok misalnya, kan kita nyentuh kotoran tuh najis, boleh karena apa? Uzur. Ya. Atau kita motong kambing, motong sapi kan, kita gorok tuh sapi, darah kemana-mana kena, dosa gak? Enggak. Kenapa? Karena uzur. Sekarang sapi mana yang kita potong kagak ada darahnya? Ada gak sapi yang kita potong gak ada darahnya? Gak ada. Semua sapi kita potong ada darahnya. Maka terkena cipratan darah itu dihukumi uzur. Tapi kalau ada orang selesai motong tuh darah dimainin pakai tangannya gini, dimainin gitu tuh. Dosa gak? Dosa. Namanya at-tadammuh bin najasah. Bermain-main dengan kotoran atau najis, maka hukumnya haram dan berdosa. Tuh. Belum lama kita lihat video ada ada petani punya sapi, ya. Di tengah jalan tuh sapi mau buang hajat, ya, pernah lihat ya videonya di WhatsApp tuh kadang tuh. Diambil apanya tuh? Kotorannya diambil, dipegang, dibuang ke sawah. Apa hukumnya megang kotoran seperti itu? Dasarnya haram. Cuman ini di tengah jalan. Itu tai sapi gede banget itu hadir. Sampai dipanggu kayak bayi begini. Kalau seandainya saya nggak buang ke tengah sawah, itu nanti kotorannya bisa mengganggu pengguna jalan. Maka memegang kotoran seperti itu hukumnya adalah darurah. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, tidak boleh kita bermain-main dengan yang namanya najis. Apalagi makan dan mengkonsumsi barang najis. Ada gak hadirin? Tahu marus? Apa marus? Darah yang dibekukan kemudian mirip dengan apa tuh? Hati. Ini banyak hadirin orang-orang nggak tahu tuh. Di satu daerah ada orang punya makanan khas yang dimakan marus hadirin. Luar biasa. Darah dimakan. Allahu Akbar. Darah yang dibolehkan dimakan cuma 2 hadirin. Yang pertama jantung, ya. Yang kedua hati atau limpa. Tuh. Itu boleh kita makan. Adapun yang lain nggak boleh. Ya. Makanya emang orang kita unik hadirin. Oh cuman orang Indonesia ada unik-unik. Orang Arab kalau motong kambing, ya jeroan buang apa makan? Buang. Tuh. Jeroan buang, kotoran, tempat kotoran buang. Kalau kita di Indonesia apa? Cuci. Habis cuci bikin apa tuh? Babat hadirin. Namanya orang Indo. Tapi sisi baiknya apa? Orang Indonesia itu terkenal anti mubazir hadirin. Anti mubazir. Pala, ya. Masak pala. Jangan pala, buntut. Ya, manfaat gak? Jangan buntut. Kotoran kambing, sapi, manfaat gak? Manfaat. Orang Indonesia itu luar biasa. Ya. Tapi kalau kulit dari zaman sahabat dulu, kulit itu emang dikonsumsi hadirin. Saya pernah dapat kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari mengalami majaah, kelaparan yang luar biasa, lapar. Saking laparnya udah gelintingannya perut sakit, beliau lihat ada ya kulit. Ya. Cuman ini yang luar biasa ya. Ketika dia ngelihat kulit, posisinya beliau lagi kencing, tiba-tiba nggak sengaja ngencingin kulit. Diambil tuh kulit, dicuci. Nah ini dalil bahwasanya apa ya? Boleh walaupun tuh kulit udah kena najis dicuci, karena itu bukan najis tapi mutanajis. Dibersihkan dulu tuh. Setelah dibersihin dari najisnya, digodok, dimakan. Ya. Jadi boleh-boleh aja ya.
benda yang tadinya itu kena najis terus dicuci bersih maka boleh dimakan. Itu persis kayak kopi apa tuh yang itu tuh. Nah, kopi luwak benar. Ya, kayak penggemar kopi luwak kayaknya ya. Ada yang nanya gitu, Ustadz, itu orang bikin kopi luwak sejarahnya bagaimana Ustadz itu? Kok bisa begitu ya? Allahu alam, kita nggak tahu ya. Bisa-bisanya orang Indonesia makan biji kopi yang udah keluar dari duburnya hewan. Bisa-bisanya gitu ya. Itu awal mulanya gimana nemuin itu? Lagi duduk mungkin ini ya, ngelihat ada keluak gitu, lagi buang hajat gitu. Wah, kayaknya enak buat ngopi nih. Masuk gitu kira-kira. Agak unik ya, agak unik. Tapi ternyata subhanallah hadirin, dibahas di dalam ilmu fikih apa hukumnya biji-bijian yang sudah keluar dari dubur hewan jikalau dikonsumsi, apa hukumnya? Ini kata ulama, kalau seandainya itu biji-bijian yang keluar dari dubur hewan kita bersihkan, kita tanam numbuh, kita bersihin, kita tanam numbuh, maka boleh dikonsumsi ya. Termasuk apa tuh? Kopi luwak ya. Karena biji yang tadi masuk ke dalam mulut kemudian keluar lewat dubur itu hanya mutanajis ya, tidak menjadi benda najis, tapi hanya terkena najis. Maka cukup dibersihkan dari najisnya, setelah bersih boleh kita konsumsi tuh ya. Nah, itu unik tuh ya, memang orang Indonesia unik-unik ya. Saya juga sempat bertanya gitu, kalau kita sakit perut, ya orang Betawi biasanya kalau sakit perut makan daun apa itu? Daun jambu, ya. Jambu apa tuh? Kelutuk, ya. Ini ada yang kena ambeien nggak di sini? Hah? Ada sohib ambeien di sini? Kalau kita kena ambeien, nggak usah jauh-jauh, konsumsi godok daun ungu. Tahu daun ungu? Ya. Daun miana namanya ya. Daun ungu. Itu top itu. Ya, kebetulan saya punya engkong saya ahli herbal tuh. Diajarin tuh. Pertanyaannya begini hadirin. Itu orang dulu tahu dari mana? Ya. Tahu dari mana tuh kok jambu kelutuk daunnya bisa buat obat? Tahu dari mana daun ungu bisa jadi apa? Obat. Ya, bener gak? Nih ada jawabannya Bu. Saya baca dalam kitab ya, Jami' Karomatil Aulia. Kumpulan tentang keramat-keramat wali. Ternyata yang pertama kali bisa mendengar suara pepohonan. Kata pohon ini ya, Syekh ambil saya saya ini obat buat ini loh gitu. Pohonnya ngomong gitu. Saya tolong petik saya ini obat buat ini. Jadi orang-orang dulu, orang-orang ahli tabib dulu, mereka bisa tahu itu obat karena pohonnya ngomong. Ya. Ini karomah, ini nggak sembarang orang bisa nih ya. Tuh. Ya. Jadi memang luar biasa nih jasanya para ulama-ulama kita tuh bisa nemuin tuh. Ya. Sampai ulama ada namanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengarang satu kitab namanya Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Ya ternyata memang luar biasa Islam tuh. Ya. Ada nih kalau kita punya penyakit pusing ya. Kalau kita lagi pusing, umumnya kan kalau orang pusing apa yang dimakan biasanya? Obat kan. Tapi ada salah satu obat pusing ini bisa diamalkan. Obat pusing diantaranya muntah hadirin. Ya. Orang kadang kalau pusing, ya, dimuntahin, hilang pusingnya. Gitu. Saya punya teman ada tuh kalau pusing banget ya, dimuntahin, dikorek mulutnya, dia muntah, hilang sakitnya. Itu boleh kita coba itu. Ya. Tapi kalau ada orang pusing palanya, dimuntahin nggak hilang, minum Paramek nggak hilang, kasih 1 juta hilang insya Allah pusing. Insya Allah. Berarti bukan pusing karena angin, tapi pusing karena kurang duit. Ya itu kayaknya umum dah ya semua gitu. Wakul inda dukhuli, dan katakan ketika masuk ke dalam kamar mandi ya, yaitu ketika tasila libabihi, ketika sampai ke pintunya, wa in ba'uda mahallu julusika anhu, meskipun tempatnya masih jauh. Nah, itu sudah kita sebutkan doanya ya. Jadi
kalau umpamanya gini, kalau orang dulu kan jambannya jauh ya, orang dulu nih, rumahnya orang dulu. Ya, saya ngalamin dulu, saya punya saudara di Subang. Ya. Itu tempat mandi sampai tempat buang hajat misah. Pasti yang orang-orang tua dulu pasti tahu ya. Nah kadang kita nih baca doanya di mana tuh? Pas kita pengen ke jambannya, apa sebelumnya? Dijawab sini sama Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi, masih jauh aja udah boleh tuh. Jadi nggak mesti pas apanya, pas depan jambannya tuh. Dikatakan di sini, ya, wa in ba'uda mahallu julusika anhu, meskipun tempat kita buang hajatnya, jongkoknya itu masih jauh, udah boleh. Ya, dengan syarat itu sudah bagian dari pintu masuk WC-nya. Ya. Kalau dulu ya, kalau dulu. Kalau sekarang WC-nya gede apa kecil? Kecil. Dulu mah yang namanya WC disebutnya bukan WC, sumur. Ya. Bener gak? Mbak, ada sumur gak? Sumur. Yang dicari sumur. Kalau sekarang boro-boro sumur, kagak ada sumurnya udah. Ya. Nah, jadi keunikan orang dulu begitu hadirin. Makanya kalau kita bicara sama orang dulu kalau mau mandi wajib gampang, berenang deh. Berendam. Mau wudhu berendam juga. Ya. Kolamnya lebih dari 2 kula. Ya. Lah sekarang boro-boro ya, nggak boleh lapak kosong kontrakan. Lapak kosong kos-kosan, betul ya. Iya, itu namanya orang Betawi. Tadi barusan saya lewat dari tol tuh, keluar tol. Ya Allah, itu ini beton semua ditutup udah. Abis lame-lame Depok Ameru rumah. Dulu Depok kayak puncak dingin ya. Sekarang Allah puncaknya udah kayak Depok sekarang. Belum lama saya ke puncak, lah panas banget puncak ya. Puncak panas hadirin. Kenapa? Isinya orang Depok semua soalnya itu. Emang dasar manusia ya Allah, hutan buat penyimpanan air, hutan buat oksigen dunia ditebang hadirin. Siapa yang nebang? Puncak yang tadinya tempat pohon-pohonan ditebang, dijadiin villa. Yang bikin villa siapa? Orang puncak bukan? Bukan, orang mana? Orang Jakarta. Sama orang Depok dah tuh ya. Giliran banjir di sana mana? Puncak nih banjir nih. Bogor ngirim air mulu. Bukan Bogor ngirim air mulu. Bogor udah nggak bisa nyimpen air. Akhirnya Bogor ngirim air ke Depok. Depok masih tinggi. Ngirim lagi kemana tuh? Jakarta. Lari ke warung buncit. Rumah saya banyak. Gara-gara orang Depok ini tuh. Tahan gitu ya. Ya pernah kejadian Bu, saya doa. Kan kita ada majelis malam Rebo. Ya Allah, jangan hujan ya Allah. Bener Allah kabul, nggak hujan, banjir. Nggak hujan, banjir kiriman. Tahu-tahu air naik. Ya Allah, doanya kurang lengkap. Makanya kalau doa kudu lengkap tuh hadirinnya. Wa in tarokta hatta dakhalta fakul biqalbik. Kalau seandainya udah kadang masuk ke WC, nah ya, nggak perlu mundur lagi gitu, nggak perlu ya. Kalau WC sini kecil. Istiqlal ya. Kita kan kalau masuk WC kan lumayan kan tuh. Udah masuk nih, udah kadang masuk, lupa baca doa, fakul biqalbik, maka cukup baca di dalam hati itu. Karena membaca doa tadi Allahumma di dalam WC itu hukumnya makruh atau haram. Sangat-sangat dilarang tuh ya. Jadi kalau kita bisa ya bacanya di dalam hati. Bismillah. Apa doanya nih? Dikatakan di sini oleh Imam Ghazali, Bismillah, dengan nama Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Minar rijsi an-nijsi. Minar rijsi an-nijsi. Al-khabisil mukhbith asyaitonir rajim. Nah, ini doa baru nih Bu nih. Mungkin sebagian baru dengar ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsi an-nijsi al-khabisil mukhbith asyaitonir rajim. Nah, itu doanya. Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an-nijsil khabisil mukhbith asyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rijs, kotoran. An-nijs. Nah, ini ada yang mengatakan bacanya nijs, bukan najis. Ya, kalau dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa, ya, kata rijsun
disesuaikan dengan kata setelahnya, nijsun. Ya. Jadi kalau kita baca contoh ya, amanna billah wal yaumil akhir tubna ilallah batinan wa zahir. Kalau kita baca ratibnya, tulisannya bukan wa zahir, wa zahiro gitu ya. Amanna billah wal yaumil akhir tubna ilallah batina wa zahiro. Kalau ngikutin tulisan Arabnya wa zahiro, cuman ini bahasa Arab. Ada keindahan yang namanya ilmul badi. Kalau dibaca ya, amanna billah wal yaumil akhir tubna ilallah batina wa zahiro, enggak enak. Makanya ulama termasuk Imam Haddad yang menuliskan ratib itu mengatakan amanna billah wal yaumil akhir tubna ilallah batinan wa zahir gitu ya. Nah, jadi juga dilihat juga aspek keindahannya gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang baca batina wa zahiro ya nggak salah sih, cuman kurang enak ya. Tuh. Semua ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, kan enak tuh, rom lam itu ya. Ya qawiya matin ikfis syarraz zalimin ya, tin min itu namanya ilmul badi ya. Sama kayak ini ar-rijsin najsi ayal khabisil mukhbis asyaitanir rajim. Nah, ketika keluar wa indal huruj, ketika keluar dari WC, apa yang dibaca? Gufronak, ya Allah, aku minta ampunanmu. Nah, ini kata ulama luar biasa hadirin. Baginda Rasul ketika masuk WC itu sampai-sampai nggak lepas zikir. Kalau kita jangan masuk WC, masuk masjid aja kadang-kadang lupa zikir. Baginda Rasul masuk WC masih ingat sama Allah, maka ketika keluar beliau minta ampun, ya Allah, saya mohon ampun karena mengingatmu di tempat seperti ini. Makanya doanya apa? Gufrona. Ya, diterusin lagi. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Tuh ya. Jadi ketika kita keluar dari WC kita minta ya kepada Allah ampun, yang kedua kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillahilladzi ya adzhaba 'annil adza wa 'afani. Ya Allah, aku ya Allah, terima kasih Allah, segala puji bagi Allah yang telah ya menghilangkan dariku adza ya, gangguan. Ya, kencing jangan ditahan, penyakit. Buang hajat nih jangan ditahan, penyakit. Ya, termasuk apa ya? Darah head jangan ditahan, penyakit. Termasuk apa lagi? Kentut. Kata Ibnu Qayyim jangan ditahan kentut, penyakit. Makanya kalau di Arab orang kentut ame orang tahak mending kentut daripada tahak. Ya. Orang kentut di Arab nih, red gitu, perut. Orang Arab nggak masalah, kenapa? Buat mereka kalau nahan kentut penyakit, mending diapain? Dibuang. Cuman ya jangan di muka orang juga hadirin. Tapi kalau yang namanya sendawa, itu orang Arab paling jijik hadirin. Kalau kita kebalik ya, kalau kita yang namanya sendawa biasa. Tapi kalau kentut udah kayak dosanya seumur hidup itu ya. Apalagi kentut barengan sama teman-temannya. Kita ingin makan dengan apa? Al-Chapirito. Nauzubillah. Apalagi yang jangan ditahan, ngantuk, jangan ditahan, tidur. Makanya kalau lagi ngaji ngantuk, gitu tidur. Iya, dari tadi emang kita jangan bangunin, jangan biarin aja. Jangan pakai dibangun, bangun lagi disindir tuh. Enggak, saya nggak nyindir, enggak. Emang namanya ngaji subuh. Iya, ngaji subuh di bawah kipas. Senderan, setan kipasin begini lah, cakep itu udah. Jadi udah tuh. Iya, malam begadang, ngaji di bawah kipas, senderan lah, cakep banget, sempurna udah. Udah tidur aja dah. Yang penting tidurnya di majelis taklim, cuman jangan dibangunin, bangun-bangun johor. Ya. Mendingan tidur di majelis, Pak. Jadi kalau kita misalnya habis subuh jangan pakai pulang, di sini aja nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa, ya tuh. Cuman asal jangan dengar separuh, repot.
Ngaji ilmu denger separuh. Itu kadang-kadang sering salah tuh ya. Bapak-bapak kata orang Kristen babi halal. Wow, dan mendengar separuh kan dia. Pulang ditanya tadi ngaji apa? Babi halal tadi. Padahal kata siapa tuh? Orang Kristen, dia salah dengar hadirin dia. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Tuh ya. Segala puji bagi Allah yang telah membuang yang enggak manfaat, yang membahayakan saya, dan membiarkan apa yang manfaat buat saya. Tuh. Jadi luar biasanya Allah ketika kita makan. Nih, nikmat dari Allah. Ketika kita makan, kita buang yang enggak manfaat. Yang jadi kotoran tuh yang enggak manfaat, ampasnya. Sari-sarinya, vitaminnya, proteinnya, kalsiumnya diserap oleh tubuh menjadi energi. Tuh. Siapa yang bisa bikin begitu? Allah. Makanya buat yang sohib diabetes ini, ada sohib diabetes di sini. Yang kalau ngecek gula 200, 300 ya. Tuh. Ya. Makanya kalau jadi ustadz bahaya, sering banyak kena gula. Ya. Tuh. Kenapa? Ustadz tuh kerjaannya manduduk aja. Ya. Tuh. Ada sebagian ustadz ya sakitnya, kebanyakan emang ustadz tuh penyakitnya gula. Ya. Malam makan kebuli, pulang langsung apa? Tidur. Cakep tuh. Makanya buat para ustadz hati-hati ya. Saya udah korban itu ya. Korban makan apa tuh? Kebuli ya. Tuh. Jadi kalau ditanya berapa ustadz gulanya? Saya pernah gula saya cek 500. Ya. Itu kalau Bapak udah sampai 500 tuh ya. Kalau udah usia 50 udah nggak bisa bergerak Pak. Ya. Nah ini kembali lagi tadi. Allah kasih kita yang namanya pankreas. Tahu pankreas? Itu pankreas fungsinya adalah mengeluarkan insulin biar gula yang kita konsumsi menjadi energi. Jadi kita kalau kita makan manis-manis, minum teh manis, itu jadi seger Pak. Kenapa? Karena gula yang kita konsumsi bercampur dengan insulin jadi energi. Masalahnya orang yang kena diabetes, pankreasnya udah rusak. Udah susah menghasilkan insulin sehingga gula yang masuk tidak menjadi energi. Makanya orang kalau kena gula minum teh lemes, makan nasi sepiring lemes, ya nggak punya duit mati. Lemes juga itu, walaupun bukan gula itu lemes juga ya. Apalagi token nyala titut duit nggak ada. Sekarang ibu pankreasnya masih normal. Alhamdulillah. Pernah nggak bersyukur? Ya Allah alhamdulillah pankreas saya normal, insulin saya tetap ada, saya nggak perlu suntik insulin tuh. Alhamdulillah nikmatin Bu. Ya. Apalagi orang yang udah kena ginjal, biasanya tiap minggu cuci darah. Mending cuci laundry daripada cuci. Kenapa cuci laundry murah, cuci darah mahal. Kenapa Bu? Darah mesti dicuci karena udah rusak ginjalnya. Ginjal udah nggak fungsi menahan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Makanya kalau masih punya ginjal sehat, alhamdulillah. Siapa yang ngasih ginjal Bu? Allah. Berapa harganya ginjal satu? MM-an. Berarti kita Pak Bu jangan pernah ngerasa miskin kalau masih punya 2 ginjal. Ya. Berarti kita kaya nggak? Kaya karena punya 2 ginjal. Saya tanya ibu, bapak juga saya tanya, mending mana? Dapat duit 1 triliun tapi besok meninggal, ama kita nggak dapat 1 triliun tapi besok masih hidup? Milih mana Pak? Bu, milih mana Bu? Milih hidup. Ini triliun loh, 1 triliun. Tuh kalau kita beliin bajigur tuh, ini 5 kelelep nih. Wajiran. Mending mana dapat 1 triliun besok meninggal, ama kita nggak dapat 1 triliun tapi besok hidup? Nah, jawabannya berarti hidup lebih mahal dari 1 triliun. Berarti hidup lebih berharga dari 1 triliun. Berarti Bu, maaf, nih pagi kita hidup nggak?
hidup. Berarti kita punya sesuatu yang lebih mahal daripada satu. Alhamdulillah, ternyata hidup yang dikasih Allah begitu berharga. Nggak usah kita nyari villa yang mewah, nggak usah nyari rumah yang megah, nggak usah nyari mobil yang indah, nggak usah. Cukup kita sadari kita ini hidup, itulah nikmat yang paling besar yang dikasih sama Allah. Alhamdulillah. Buat bapak-bapak nggak perlu nyari istri lagi biar bersyukur, nggak perlu. Cukup kita syukuri kita dikasih nyawa sama Allah, dikasih jantung sehat, dikasih ginjal sehat, alhamdulillah. Nah makanya tadi tuh pas kita kencing, selesai kencing doanya apa? Alhamdulillah. Tuh udah paling cakep udah. Kita nggak usah nyari nikmat-nikmat yang gede-gede, cukup syukuri nikmat sehat kita itu nggak ada harganya. Ya. Yang mudah-mudahan Allah tambahkan sehat kita, Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah ya, tapi sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang ingin bertanya ya, karena besok udah mau korban, mungkin ada yang ingin dipertanyakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.